Memasuki bab 12. Jujur. Kale tersenyum menatap sang istri yang sedang tercengang ketika mendengarkan pengakuannya. Jadi kamu ingat sama aku? Sejak kapan? Sebenarnya aku ingat sama kamu semenjak aku kembali ke Indonesia beberapa bulan yang lalu. Aku ingin bertemu denganmu. Tapi karena kesibukanku jadi ya... Tunggu. Apa maksudnya kamu ingin bertemu denganku setelah kamu kembali ke sini? Tapi kamu tidak ingat sama aku. Sela Farah. Sungguh, ia tidak mengerti apa maksud ucapan suaminya itu. Bahkan saat mereka pertama kali bertemu di perusahaan, Kale sama sekali tidak mengingatnya. Kale menghela napas panjang. Sebaiknya, ia memang harus jujur tentang perasaannya saat ini juga. Jujur, aku memang tidak mengenalimu di awal. Bahkan sampai kita sering mengobrol berdua bersama, dan pada akhirnya kita menikah, aku masih belum mengenalimu. Waktu itu, aku hanya fokus ingin segera melangsungkan pernikahan karena desakan dari mama. Dan maaf, karena aku tidak terlalu memperhatikanmu. Aku tahu bahwa itu kamu setelah kamu melepaskan jilbabmu di hari kedua pernikahan kita. Ujar Kale menunduk. Farah masih belum paham dengan pemikiran Kale. Perasaannya mulai campur aduk. Dia ingin tahu semuanya apa yang dipikirkan suaminya itu. Apakah karena dia masih memikirkan Lydia, hingga setelah menikah Kale baru mengingatnya. Apa kamu menikahiku waktu itu karena kamu belum move on? Tanya Farah yang kali ini bertanya terus terang. Belum move on? Bio Kale. Iya, kamu masih mencintai seorang wanita di masa lalumu, dan kamu ditinggal oleh wanita itu, sehingga kamu mencari pelampiasan kepada wanita lain untuk menutupi kesakitanmu. Dan mungkin untuk membuat wanita itu cemburu. Keluar sudah unek-unek Farah. Apa maksud ucapanmu? Farah, kenapa bicaramu ngawur sekali? Kale geleng-geleng kepala. Pria itu tiba-tiba menyentuh pipi sang istri, membuat Farah terkejut dan merasakan gelanyar aneh pada tubuhnya. Kale juga merasakan hal yang sama. Meskipun mereka sudah menikah dan sah menjadi suami istri, tetapi belum pernah terjadi sentuhan yang lebih intim dari berjabat tangan. Jiwa kelakian Kale meronta. Tapi dia harus lebih sabar menunggu momen yang tepat untuk dia minta haknya pada Farah. Farah, dengar. Aku tidak bisa mengingat wajahmu dan juga postur tubuhmu lagi. Ya, mungkin memang perubahan yang terjadi pada dirimu. Bukankah dulu kamu sangat tomboy dan tidak berhijab? Lihatlah, sekarang ketika kamu memakai jilbab, baby calbimu jadi ketutup. Kamu terlihat lebih tinggi, putih, dan ya, kamu sangat cantik. Ujar Kale jujur. Farah mengerucutkan bibirnya. Jadi menurutmu, dulu aku itu pendek, hitam, dan tidak cantik? Kale semakin mendekatkan wajah mereka sambil menangkup kedua pipi Farah. Mungkin karena mereka sudah mengetahui bahwa dulu mereka saling mengenal. Jadi tidak ada rasa canggung seperti yang kemarin-kemarin. Tapi aku suka, ucap Kale cepat. Farah mengerjapkan matanya. Wajahnya tiba-tiba terasa memanas. Bahkan mungkin sekarang pipinya sudah bersemu merah. Aku sudah sejak lama menyukaimu, Safa. Sejak pertama kali bertemu denganmu ketika MOS, aku sudah tertarik padamu. Duar. Jantung Farah benar-benar meledak kali ini. Tetapi bukan karena dia terkejut dengan berita buruk, melainkan sebaliknya. Rasanya ada ribuan bunga yang menghentamnya saat ini. Bahkan perutnya serasa dikerubungi ribuan kupu-kupu. Aku tidak berani mengutarakan perasaanku padamu, karena aku takut kamu tidak menyukaiku. Aku juga tidak siap dengan penolakanmu, dan hanya bisa memendam perasaan ini sendiri. Bodoh, kamu ini benar-benar pria bodoh. Farah memukul dada Kale. Sungguh, tidak pernah menyangka jika selama ini Kale juga menyukainya. Berarti perasaannya tidak bertepuk sebelah tangan. Kale menangkap tangan Farah dan menggenggamnya, kemudian meletakkan pada dada sebelah kirinya. Apakah kamu bisa merasakan debaran jantungku saat ini? Farah mengangguk, matanya berkaca-kaca. Apakah benar jika Kale menyukainya sejak dulu? Apakah dia boleh merasa bangga bisa disukai oleh pria terpopuler di sekolahnya? Bahkan saat ini menjadi atasannya di kantor. Bukan hanya itu saja, pria yang menjadi cinta pertamanya kini sudah menjadi suaminya.
Lalu, bagaimana dengan Balidia? Tadi dia mengirim pesan yang isinya adalah dia masih sangat mencintaimu. Ucap Farah membuat Kel menghela napas. Kenapa Lydia sekarang berubah menjadi wanita yang tidak tahu malu? Berani menyatakan perasaannya pada pria yang sudah beristri. Aku sama sekali tidak mencintai Lydia. Mungkin dulu kami memang pernah dekat. Dan mungkin juga ada setitik rasa kagum pada wanita itu. Karena aku memang menyukai sosok wanita yang berjilbab, yang menutup seluruh tubuhnya dari pandangan lawan jenis. Tapi semua rasa itu hilang ketika dia mengabarkan padaku bahwa dia telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Jawab Kel jujur. Jadi kamu dan Balidia tidak pernah ada hubungan? Kel menggeleng. Aku tidak pernah berpacaran. Farah tersenyum lebar. Masa? Farah hampir tidak percaya. Benar. Dan aku hanya mencintaimu, Safara Maulida. Kali ini Kel benar-benar mengungkapkan perasaannya. Jantungnya sudah bergemuruh kencang. Begitupun dengan Farah. Aku juga mencintaimu, suamiku. Mata Kel melotot sempurna. Benarkah? Sejak kapan? Sejak masih SMA aku juga sudah menyukaimu, ungkap Farah. Kel langsung membawa Farah ke dalam pelukannya. Terima kasih istriku. Ternyata kita benar-benar memiliki perasaan yang sama. Aku benar-benar bahagia karena ternyata Allah telah memberikan jodoh terbaik untukku. Ucap Kel mengelus rambut Farah. Farah juga tidak kalah bahagia. Bahkan kini matanya sudah berkaca-kaca. Sungguh, tidak pernah dia bayangkan kalau pria yang disukainya, seorang idola di sekolahnya dulu, bisa menjadi suaminya dan juga mencintainya. Berarti kita memang jodoh. Iya, kamu adalah jodohku, ibu dari anak-anakku. Pipi Farah merona ketika Kel mengatakan anak-anak. Apa yang kau bayangkan, Farah? Kel kembali menangkup pipi Farah. Kali ini dia bebas mengutarakan keinginannya. Farah, bolehkah aku menciummu? Farah mengangguk sambil tersenyum malu-malu. Kel mendekatkan wajahnya dan mulai menempelkan bibirnya pada bibir sang istri. Farah memejamkan matanya, merasakan bibir kenyal milik Kel yang begitu terasa manis. Keduanya saling memagut, menyesap dan menggigit. Bahkan Farah sudah mengalungkan tangannya pada leher Kel. Malam itu, kedua sejoli yang baru saja saling mengutarakan perasaannya itu menikmati indahnya ciuman pertama mereka. Tidak ada peladuran ataupun buka segel, karena malam itu hanya mereka nikmati dengan ciuman dan sentuhan. Mungkin ini akan menjadi awal yang baik untuk mereka melangkah ke jenjang yang berikutnya. Bersama